Aku menjadi peran pendukung pria jahat setelah memasuki buku. Dan bahkan menghalangi peran pendukung wanita kedua di gang untuk bersiap mencium paksa. Melihat orang besar ini yang akan menjadi kaya di masa depan. Dan bisa menghancurkanku dengan satu jari. Kakiku langsung lemas. Apakah belum terlambat untuk memeluk pahanya sekarang? Aku membaca novel sebelum tidur. Dan ketika aku bangun, aku menyadari bahwa aku telah memasuki buku. Aku menjadi peran pendukung pria jahat yang paling dibenci di seluruh buku. Dan masih dengan nama yang sama denganku, Fang Yuan. Saat ini, aku memimpin sekelompok anak buah untuk menghalangi Bai Ningbing, peran pendukung wanita kedua di buku. Gadis yang didorong ke sudut dinding. Mengenakan seragam sekolah biru putih. Berkulit putih dan ramping. Rambut hitamnya yang lembut jatuh secara alami. Memar di sudut kiri mulutnya. Sangat mencolok di wajahnya yang putih. Namun dia tetap diam dan keras kepala. Mata hitam yang menatap dengan dingin. Kakiku lemas. Kenapa aku masuk ke buku di saat yang tidak tepat? Justru di saat yang vulgar dan berdarah ini. Bai Ningbing telah lama mencintai protagonis pria secara diam-diam. Tetapi karena keluarganya miskin dan tuli, dia selalu menyimpan cintanya dalam hati. Dan memilih untuk diam-diam menjaganya. Sementara aku, Fang Yuan, seorang tuan muda yang sombong dan boros. Tertarik pada kecantikannya. Terus-menerus mengganggu Bai Ningbing. Mengaku di depan umum. Dan setelah ditolak olehnya. Aku membawanya dan menghalanginya. Ini bukan intinya. Intinya adalah neneknya tiba-tiba mengalami tekanan darah tinggi hari itu. Karena aku menunda waktu pulangnya. Menyebabkan dia tidak dapat mengirim neneknya ke rumah sakit tepat waktu. Dan akhirnya meninggal dunia. Bai Ningbing mulai membenciku sejak saat itu. Setelah mengetahui bahwa aku masih menargetkan protagonis pria. Bai Ningbing, yang telah sukses dan terkenal. Akhirnya menggunakan cara yang kejam. Membuat keluargaku bangkrut. Dan mengirimku ke penjara. Hari ini adalah titik balik yang paling penting. Melihat dari dekat, wajah cantik gadis itu. Sedikit lagi aku bisa menciumnya. Memikirkan akhir tragisku di buku itu. Aku mundur selangkah dengan kaki lemas. Aduh. Ada apa dengan Kak Fang? Sekelompok orang bersorak. Ini bahkan belum dicium. Aku menggertakkan gigi dan berpura-pura tidak tertarik pada lawan jenis. Apa gunanya bermain keras? Suatu hari dia akan memohon padaku untuk menciumnya. Setelah kata-kata itu diucapkan, sekelompok orang langsung heboh. Tertawa terbahak-bahak. Kak Fang hebat. Ekspresi Bai Ningbing tenang dan acuh. Seolah-olah dia sama sekali tidak mempedulikan orang-orang dan hal-hal ini. Dia membawa tas sekolahnya dan berjalan keluar. Melihat sosoknya yang bersih dan tampan menghilang di persimpangan jalan. Aku berbalik dan bersiap untuk pergi juga. Tapi setelah berjalan 2 langkah, teringat tentang neneknya. Hatiku masih khawatir. Rasanya seperti menginjak sesuatu di dalam hati. Aku menunduk. Sepertinya ini adalah merek Bai Ningbing. Aku mengambil barang itu. Dengan tergesa-gesa mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan naik ke mobil keluarga. Lalu menyuruh sopir untuk berbalik. Langsung menuju rumah Bai Ningbing. Aku ini masih sangat menghargai hidup. Jangan sampai terjadi apa-apa. Mobil berhenti di sebuah gedung apartemen tua yang reot. Aku langsung melompat turun dari mobil. Dan melihat sosok Bai Ningbing di depan. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Menoleh ke belakang. Ketika melihatku, alisnya berkerut dan suaranya menjadi dingin. Kenapa dia ada di sini? Aku ingin segera memastikan keadaan neneknya. Dengan impulsif. Apa kau masih belum bisa melihatnya? Aku menguntitmu. Bai Ningbing. Aku hampir menggigit lidahku sendiri. Bahkan jika Fang Yuan bertindak kasar, dia juga harus mengikuti hukum dasar. Aku berhenti sejenak. Melihat sikapnya yang menolak. Aku merasa lebih baik mengambil pendekatan yang lembut dan stabil. Dengan tekad bulat aku sudah sampai di sini. Tidak mengundangku untuk
Berkunjung ke rumahmu? Tentu saja Bai Ningbing tidak akan setuju. Hanya menatapku seperti itu. Rencananya dingin dan sepi. Aku mencibir. Kalau tidak mau ya sudah. Kau benar-benar menganggap tuan muda ini menginginkannya. Aku berbalik dan naik ke mobil. Setelah kusuruh sopir untuk pergi ke persimpangan jalan. Bai Ningbing di kaca spion baru berjalan ke gang sempit itu. Aku diam-diam menghitung waktu. 10 menit kemudian, terdengar suara kekacauan dari gang. Tidak tahu bibi mana yang berteriak dengan tergesa-gesa. Cepat panggil taksi, kesempatan datang. Aku menurunkan jendela mobil. Bai Ningbing menoleh ke belakang, gadis itu terkejut. Mendongak. Untung kalian datang tepat waktu. Kalau terlambat 20 menit lagi, situasinya akan berbahaya. Mendengar perkataan dokter. Akhirnya hatiku yang cemas bisa tenang. Babak ini, akhirnya bisa dilewati dengan lancar. Aku dengan senang hati pergi membayar biaya rawat inap. Ini setidaknya bisa mengimbangi sebagian dosa-dosa yang telah kulakukan pada Bai Ningbing sebelumnya, kan? Fang Yuan di buku adalah tuan muda yang sangat mendominasi. Dimanjakan oleh orang tua. Meskipun baru kelas 3 SMA. Uang jajan di kartu banknya cukup besar. Dibandingkan dengan diriku yang tumbuh besar di panti asuhan. Aku jauh lebih kuat. Terutama karena ini menyangkut hidupku. Tentu saja aku tidak akan merasa sakit hati saat membelanjakannya. Saat kembali, aku melihat Bai Ningbing keluar dari kamar pasien. Bersandar di dinding. Menundukkan kepalanya sedikit. Di luar sudah gelap. Bau disinfektan memenuhi lorong rumah sakit. Cahaya menyinari. Menggambarkan sosok gadis yang kurus. Aku menghela napas dalam hati. Sejujurnya, dengan wajah seperti ini, siapa yang tidak akan terpesona? Tidak heran Fang Yuan di buku menyukainya seperti orang gila. Bai Ningbing sepertinya merasakan sesuatu. Menoleh dan melihat ke arahku. Aku berjalan mendekat. Biaya rawat inap nenekmu. Sudah kubayar. Bibir merah Bai Ningbing sedikit terbuka. Beberapa saat kemudian, dia berkata, rumah tangga kami miskin. Dan aku sendiri adalah siswa kelas 3 SMA yang akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Dari mana aku bisa mendapatkan uang? Bukankah nilainya sudah cukup untuk masuk ke universitas terbaik? Sayang sekali hal ini menundanya. Akhirnya penampilan dalam ujian masuk perguruan tinggi tidak maksimal. Dan dia tidak bisa masuk ke sekolah idealnya. Ini juga salahku. Sekarang, 3 bulan lagi menjelang ujian masuk perguruan tinggi. Aku harus memastikan dia bisa mengikuti ujian dengan baik. Tapi Bai Ningbing ini orangnya sangat keras kepala. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan untuk membayar kembali uang ini? Memikirkan ini, aku mengangkat alisku. Tidak perlu sebagai balas budi padamu. Bagaimana kalau menjadi guru les privatku? Bai Ningbing mungkin benar-benar tidak menyangka. Aku akan mengatakan kata-kata ini di mata hitamnya. Penuh dengan kebencian, tidak aneh baginya. Fang Yuan yang asli mungkin bahkan tidak terlalu membuka buku pelajaran. Aku mengangkat daguku dan mulai sekarang kamu harus membantuku mengerjakan PR setiap hari. Selain itu, bimbing aku 3 pelajaran setiap minggu. Setiap pelajaran tidak kurang dari 1 jam. Bagaimana? Ada masalah? Dalam 2 kalimat pendek. Menunjukkan sepenuhnya pikiranku untuk berduaan dengan orang itu. Benar saja. Bai Ningbing mendengar ini. Liu Mei mengutuk sebentar. Aku menambahkan bahan bakar. Tersenyum. Mendekat dan berbisik. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu menyerahkan dirimu padaku? Jadilah pacarku. Bai Ningbing tanpa sadar menjauhkan diri dariku. Kilatan dingin melewati matanya. Setelah mempertimbangkan keduanya, dia tentu tahu mana yang lebih baik untuk dipilih. Jumat sampai Minggu. Setiap malam jam 9 di ruang belajar. Aku sangat puas. Namun, suasana hati yang baik itu berhenti setelah sampai di kelas. Kalian tidak tahu. Kemarin, Fang Yuan menyatakan cintanya pada Bai Ningbing. Benar-benar lucu.
Dia tidak bercermin. Dengan keadaannya seperti itu, Bai Ningbing bisa menyukainya. Setelah kata-kata itu jatuh, beberapa anak laki-laki yang duduk bersama tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka yang jeli melihat perubahan ekspresiku. Panik. Mendorong lengan anak laki-laki yang berbicara di sebelahnya. Tawa mereka tiba-tiba berhenti. Seluruh kelas menjadi sunyi senyap. Fang Yuan, kamu datang. Seorang anak laki-laki berkata sambil tersenyum canggung. Dengan wajah tegang. Ah. Terlihat reputasiku di sini sangat buruk. Tidak perlu mengatakan apapun. Berdiri di sini saja sudah bisa membuat mereka takut menjadi. Seperti itu. Aku mengabaikan mereka. Melewati lorong dan sampai di kursi barisan terakhir. Dengan malas melemparkan tas sekolah ke atas meja. Bang! Kelas menjadi lebih sunyi. Fang Yuan, wali kelas mencarimu, seorang anak laki-laki. Berteriak di depan pintu kelas. Bagaimana aku bisa lupa? Setelah aku menghadang Bai Ningbing kemarin. Seseorang memberitahu guru tentang hal ini. Menyebabkan aku langsung naik ke podium untuk meminta maaf. Meskipun aku tidak bisa dikatakan sebagai kutu buku sebelumnya. Tetapi aku selalu dianggap patuh. Aku tidak pernah membuat masalah. Memikirkan badai yang akan datang. Wajahku muram. Akibatnya, ketika aku sampai di pintu, aku berpapasan dengan Bai Ningbing. Di sudut bibirnya yang memar tertempel plester. Sekilas pandang, aku langsung pergi ke arah kantor. Masih bertanya dengan pura-pura tidak tahu. Apa yang dia inginkan dariku? Anak laki-laki itu tergagap. Aku juga tidak tahu. Kamu akan tahu setelah pergi. Baru saja aku meninggalkan kelas, kelas kembali ramai. Aku menoleh dan melirik. Dan melihat seorang anak laki-laki berdiri tegak di depan Bai Ningbing. Hanya sekilas, aku tahu itu adalah pemeran utama pria, Wang Lin, samar-samar mendengar dia sepertinya dengan lembut menatap Bai Ningbing. Apakah kamu terluka? Bagi Bai Ningbing, Wang Ling adalah secercah cahaya yang menyinari kehidupannya yang kelam. Dia rela memberikan segalanya untuknya. Tetapi tidak meminta apapun. Asalkan dia baik. Seperti sekarang. Bai Ningbing sepertinya melirik ke arahku. Lalu dengan cepat menarik kembali pandangannya. Dengan ringan menggelengkan kepalanya. Sudah diganggu sampai seperti ini. Dia tidak tega memberitahu Wang Lin. Pikirkan lagi tentang Fang Yuanku. Tahu kenapa aku memanggilmu ke sini? Di kantor? Wali kelas yang berusia lebih dari 40 tahun itu berwajah dingin dan serius. Aku menggelengkan kepala. Wali kelas mengerutkan kening dan meninggikan nada bicaranya. Seseorang melaporkan bahwa setelah pulang sekolah kemarin, kau membawa orang untuk menggertak Bai Ningbing. Apakah itu benar? Meskipun iya, tetapi dipukuli sampai mati pun aku tidak bisa mengakuinya. Dengan berani aku menggelengkan kepala. Tidak, sungguh tidak. Ekspresi wajah wali kelas Fang Yuan menjadi semakin buruk. Dan tanpa sadar membentak meja. Sampai saat ini, kau masih mengelak. Sangat jelas, dia memanggilku ke sini. Bukan untuk menanyakan apa yang kukatakan. Dia tidak akan mempercayai satu tanda baca pun. Aku juga sering bolos dan membuat masalah. Mendengarkan kata-kata anak nakal. Tidak ada guru yang akan percaya. Senin depan saat upacara bendera, kau naik ke atas dan meminta maaf padaku. Aku meronta-ronta. Guru Su, aku benar-benar tidak melakukannya. Wali kelas? Mencibir? Tidak mengaku, ya? Baik. Asalkan kau bisa menemukan seseorang untuk bersaksi untukmu. Aku akan percaya. Aku membayangkan adegan beberapa anak buah non-mainstream itu. Berdiri di kantor untuk bersaksi untukku. Mataku menjadi gelap. Sepertinya kali ini aku benar-benar tidak bisa menghindarinya. Aku memejamkan mata. Berkata dengan putus asa. Tidak ada yang bisa membantuku bersaksi. Terdengar ketukan pintu. Sebuah suara dingin dan lembut terdengar.
Guru Su. Aku terkejut. Menoleh ke belakang, Bai Ningbing dan Heimo tenang. Aku bisa bersaksi untuknya. Aku juga tidak menyangka bahwa orang yang membantuku di saat-saat genting ternyata adalah Bai Ningbing. Namun, kepala sekolah mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia menatapku dan berkata dengan suara keras kepada Bai Ningbing. Bai Ningbing, jika kamu diancam oleh seseorang, jangan khawatir. Sekolah dan guru akan membantumu menegakkan keadilan. Bai Ningbing menggelengkan kepalanya dengan tenang. Tidak ada yang mengancamku. Kepala sekolah bertanya lagi. Lalu setelah pulang sekolah kemarin, mengapa ada siswa yang mengatakan bahwa mereka melihat kalian berdua bersama? Bai Ningbing berhenti sejenak dan menjelaskan. Dia memiliki beberapa masalah dalam belajar yang tidak dia mengerti. Dan ingin aku memberinya pelajaran tambahan jika aku punya waktu. Mata kepala sekolah terbelalak. Apa? Dia menatapku dengan curiga. Sebenarnya, guru manapun, setelah mendengar kata-kata ini, mungkin akan merasa seperti melihat hantu. Tetapi Bai Ningbing sudah menawarkan bantuan. Tidak sopan jika tidak menerimanya. Aku mengarang alasan dan menundukkan kepala. Dengan nada rendah. Orang tuaku baru-baru ini bertengkar dan ingin bercerai. Aku ingin jika aku mendapat nilai bagus, mereka akan senang. Dan mungkin tidak akan bercerai. Maafkan aku orang tua angkatku. Sebenarnya ayahku ini adalah orang kaya baru. Yang kemudian menjadi kaya dan menikahi ibuku bukan karena alasan lain. Tetapi karena dia cantik. Namun, ibuku mengalami pendarahan hebat saat melahirkanku. Dan hampir meninggal. Jadi mereka sangat menyayangiku sebagai anak tunggal mereka. Terlalu memanjaku dan tidak menunda-nunda apapun. Dengan ekspresi yang rumit, setelah beberapa lama, dia berkata kepada Bai Ningbing bahwa membantu teman adalah hal yang baik. Tetapi jangan menunda dirimu sendiri karena akan segera ujian masuk perguruan tinggi. Belajar juga penting. Dan akui hasilmu. Tidak ada waktu untuk menunda-nunda lagi. Saat keluar dari kantor, aku menghela napas lega. Bagaimana? Apakah wali kelasmu tidak mempersulitmu? Seorang pria dengan potongan rambut cepat. Tiba-tiba seorang pria keluar dan menyapa saya dengan penuh perhatian. Baru menyadari bahwa dia mungkin adik kecil saya kemarin. Memperhatikan Bai Ningbing di sampingku. Dia langsung waspada. Aku ingin nada bicaraku dan Bai Ningbing menjadi lebih galak. Anda pergi untuk menuduh Bai Ningbing dengan sengaja menyakiti Kak Fang dengan ekspresi dingin. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Langsung melewatinya dan berjalan ke depan. Hei. Melihat anak ini akan menarik Bai. Aku dengan cepat meraihnya. Suyang, jangan bicara omong kosong. Yang kamu sakiti adalah orang besar yang bisa membunuhku dalam hitungan menit di masa depan. Kau menyalahkan semua kemarahanmu pada Bai Ningbing. Dan menyalahkanku. Suyang ragu. Tapi setelah mendengarkanku, dia tidak terus menggaruk kepalanya. Dan tersenyum sambil menyerahkan bir. Mendengar bir, Kak Fang. Adikmu sangat mencintaiku. Langsung menolak dengan sopan. Suyang bertanya lagi. Hei. Kak Fang, apakah kamu sudah berjanji untuk pergi ke biliar malam ini? Aku ragu-ragu sejenak. Sebenarnya aku tidak ingin pergi. Lagi pula aku bukan Fang Yuan yang sebenarnya. Tetapi jika ada terlalu banyak perubahan dalam satu malam, tidak bisa dihindari bahwa orang akan curiga. Bai Ningbing tiba-tiba menoleh dan melihat ke sini. Mata berbinar, pergi untuk apa? Apakah aku punya urusan yang lebih penting malam ini? Suyang bertanya dengan aneh. Urusan penting apa? Aku perlahan berkata, belajar malam. Suyang tercengang. Benarkah? Kak Fang? Aku bahkan tidak masuk kelas. Mengapa harus belajar malam? Aku perlahan berjalan. Apa yang kau tahu? Belajar malam ini jauh lebih penting daripada kalian. Ini adalah kesempatan bagus bagiku untuk menyenangkan Bai Ningbing. Siapapun yang menghalangiku,
akan berurusan denganku. Bai Ningbing menarik kembali pandangannya. Seolah-olah dia mendengar. Atau seolah-olah dia tidak peduli. Aku dengan cepat menyusul Bai Ningbing. Hari ini hari Jumat seperti yang dijanjikan sebelumnya. Untuk membimbingku dalam pelajaran. Kamu jangan lupa, Bai Ningbing tidak berbicara. Mengingat dia tuli terhadap umpan. Aku mendekat lagi untuk memastikan. Hei, kamu tidak boleh menyesalinya. Bai Ningbing akhirnya sedikit berkeringat. Setelah aku dan Bai Ningbing kembali bersama. Suasana di kelas aneh sepanjang hari. Mereka melihatku lalu melihat Bai Ningbing dengan wajah penuh gosip. Aku dengan acuh tak acuh kembali ke tempat dudukku. Pokoknya hindari sekali. Minggu depan tidak perlu naik panggung untuk meminta maaf. Peduli apa? Baru saja duduk, anak laki-laki di depan berbalik dan bertanya dengan prihatin. Kak Fang, mengapa wali kelas memanggilmu? Dia tidak memarahimu, kan? Aku meliriknya. Perlahan mengangkat alisku. Ini adalah satu-satunya saudara laki-laki Fang Yuan, Zhao Qi, dari sudut pandang tertentu. Istilah pengikut lebih akurat. Keluarga Zhao Qi tidak berada dalam kondisi yang baik. 6 anggota keluarga berdesakan di sebuah rumah kecil. Lingkungan ini telah menciptakan kepribadiannya yang rendah diri dan menyenangkan. Sejak masuk SMA, dia telah mengikuti Fang Yuan, mengerjakan pekerjaan rumah Fang Yuan. Membantunya memalsukan catatan palsu. Berbohong kepada guru untuknya dan menutupinya. Dapat dikatakan bahwa Fang Yuan bisa berkembang begitu baik. Orang ini sangat berjasa. Jadi, Fang Yuan sangat mempercayainya. Tetapi pada kenyataannya, dalam pandangan Zhao Qi, dirinya selama bertahun-tahun terus dieksploitasi oleh Fang Yuan. Kebencian karena ditindas sudah lama terukir di hatinya. Sampai-sampai kemudian dia memilih untuk mengkhianati Fang Yuan. Dan setelah Fang Yuan dibawa pergi oleh orang-orang Bai Ningbing, dengan sengaja menyampaikan berita itu kepada orang tua Fang Yuan, menyebabkan mereka meninggal dalam kecelakaan mobil di jalan. Aku diam-diam menatap wajah yang tampaknya peduli ini. Kenapa kamu tahu dia akan mengkritikku? Zhao Qi tertegun. Ekspresi panik melintas di matanya. Aku hanya bertanya begitu saja. Dia merendahkan suaranya. Kemarin kamu bertaruh tentang Bai Ningbing. Banyak orang sudah tahu. Benarkah? Itu masih kata sandi yang kamu beritahukan. Raja bersandar di sandaran. Membuka tas sekolah dan mulai mengeluarkan buku. Memangnya kenapa kalau tahu? Hal menyatakan cinta di depan umum sudah dilakukan. Bahkan hampir mencium paksa di depan banyak orang. Sulit untuk tidak ada yang tahu. Zhao Qi sepertinya merasakan ketidakpedulianku. Dia dengan bijak tidak menyinggung masalah ini lagi. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan untuk mengambil kertas ujianku. Oh iya? Kemarin lupa mengambil kertas ujianmu. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Akan dibahas di kelas siang ini. Harus kukatakan dia benar-benar orang yang pintar. Meskipun dia membantu Fang Yuan melakukan sesuatu. Tetapi dia tidak pernah pergi ke acara keributan massa seperti ini. Selalu ada alasan. Apalagi kemarin Fang Yuan baru tahu bahwa saudara baiknya ini sebenarnya juga menyukai Bai Ningbing. Melihat Fang Yuan memperlakukan Bai Ningbing seperti itu, dia bahkan tidak punya waktu untuk membenci. Aku memutar pergelangan tanganku. Aku menghentikan gerakannya. Memalingkan kepala dan melemparkannya ke meja Bai Ningbing yang berada di seberang lorong. Kertas ujianku ini belum dikerjakan. Seluruh kelas terdiam dalam sekejap. Bai Ningbing juga menoleh dan menatapku dengan tenang. Aku mengangkat daguku ke arahnya. Akan dibahas di kelas siang ini 3 detik kemudian. Bai Ningbing meletakkan kertas ujianku di atas buku fisik yang sedang dibacanya. Dan mulai mengerjakan kertas ujian. Tingkat kesulitan kertas ujian ini sangat mudah baginya seperti minum air. Aku bahkan merasa dia tidak terlalu berpikir. Hanya melihat soalnya saja dia sudah mendapatkan jawabannya. Ekspresi Zhao Qi sangat canggung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kak Fang,
Kenapa kamu menyuruhnya mengerjakan pekerjaan rumah untukmu? Bukankah kamu baru saja bertanya kepada wali kelas? Kenapa dia menyuruhku ke sana? Aku tersenyum padanya. Membuka mulut dengan maksud tertentu. Tapi malah membantumu pacarannya? Makan gerakan Bai Ningbing yang menarik. Seketika ujung pena menggores kertas ujian. Meninggalkan bekas telapak tangan. Fang Yuan Bai Ningbing. Alisnya sedikit berkerut. Samar-samar membawa sedikit peringatan. Tahu bermainnya agak berlebihan. Aku tahu kapan harus berhenti. Tersenyum padanya. Hanya teman sekelas yang bercanda. Bagaimanapun, setelah kejadian kemarin, aku tahu Bai Ningbing pasti tidak akan memanfaatkan keuntungan verbal seperti ini lagi. Apa yang akan dia lakukan padaku? Siapapun yang punya mata bisa melihat. Aku dan Bai Ningbing sama sekali tidak mungkin pacaran. Sambil menjernihkan nama baik. Juga bisa menyindir Zhao Qi. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Di sudut mataku, Zhao Qi tampak lega. Tapi wajahnya masih tidak terlalu baik. Diam-diam berbalik. Mempelajari kosakata. Aku juga mengeluarkan buku pelajaran. Melihat buku yang sangat baru. Aku meratapi diriku sendiri dalam hati. Sebelum menembus buku, aku sudah menjadi mahasiswa tahun kedua. Siapa sangka? Hanya berbaring di asrama dan membaca novel. Bangun tidur harus menjalani ujian masuk perguruan tinggi kedua. Siapa yang tahu bahwa aku sudah mengembalikan semua pengetahuan SMA kepada guru? Siapapun yang melihat ini tidak akan mengatakan kasihan. Setelah seharian penuh belajar, aku kelelahan dan langsung ambruk di meja. Seseorang mengetuk jendela. Kak Fang. Aku membuka sebelah mata. Dan melihat Su yang berdiri di luar bersama beberapa anak buahnya. Salah satu anak buahnya menyapa Kak Fang. Ayo main. Apa gunanya belajar sendiri? Rupanya mereka datang untuk menjemputku bersama-sama. Kalau Fang Yuan yang sebenarnya, aku tidak akan tinggi. Oke. Aku terlalu lelah. Aku perlahan membuka diri. Menghadap Su Yang dan bertanya. Di mana permen yang kau bawa untukku? Oh. Benar. Ini dia. Fang Susu. Kau Bai Ningbin menepuk dahinya dan menyerahkan sebuah tas. Anak ini bahkan membeli 2 kotak. Detik berikutnya aku melihat isi tas itu dan menggertakkan gigi. Su Yang, aku menyuruhmu membeli permen. Siapa yang menyuruhmu membeli rokok? Su Yang tampak bingung. Bukannya begitu, Fang Ge. Bukankah kau paling menyukai ini? Sepertinya citra ini tidak bisa diubah dalam 1 atau 2 hari. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak menyukainya lagi sekarang. Mengerti? Su Yang lumayan peka. Dia segera mengambil kembali tas itu. Kalau begitu, Fang Ge. Tunggu aku sebentar. Aku akan segera menukarnya untukmu. 10 menit kemudian, sekotak permen buah muncul di mejaku. Aku melambaikan tangan. Oke. Kalian pergilah. Sudah jam 9. Aku harus pergi ke ruang belajar untuk belajar sendiri. Saat aku mengatakan itu, aku mengambil tas sekolahku dan pergi ke ruang belajar. Sebenarnya di gedung lain di gedung kita ini. Ini adalah tempat yang khusus disediakan sekolah bagi siswa kelas 3 untuk belajar malam. Mereka beberapa mengikuti di belakangku. Akhirnya berhenti di depan pintu ruang belajar. Sial. Fang Ge. Kau serius? Tentu saja aku serius. Aku menyentuh kotak permen buah di sakuku. Ngomong-ngomong, jangan bawa rokok untukku lagi di masa depan. Aku berani makan permen. Su Yang tampak khawatir. Fang Ge. Apa yang membuatmu bereaksi seperti ini? Bisakah kau berbicara? Aku membuka sebungkus permen. Melemparkannya ke mulutku dan berbicara dengan tidak jelas. Bai Ningbing tidak menyukainya, mengerti? Beberapa orang segera serempak bersorak oh ya. Harus dikatakan.
Bai Ningbing benar-benar perisai pamungkas. Semua orang tahu bahwa Fang Yuan menyukainya. Jadi apa yang salah dengan melakukan sesuatu untuknya? Akhirnya berhasil menyingkirkan mereka. Aku melangkah masuk. Dan di ruang belajar, aku menemukan Bai Ningbing sudah tiba. Aku terkejut. Semoga dia tidak mendengar semua omong kosong yang kukatakan di luar tadi. Bai Ningbing mendongak, wajahnya yang putih dan cantik. Dengan ekspresi tenang. Seolah baru melihatku, aku merasa lega dan berjalan mendekat. Duduk di sebelah kirinya. Bai Ningbing bertanya dengan suara pelan. Mulai dari mana? Aku dengan santai mengeluarkan kertas ujian yang dia bantu kerjakan hari ini. Kalau begitu yang ini, Bai Ningbing mengingatkan. Guru sudah membahas ini siang tadi. Aku berkata dengan santai, penjelasannya tidak sebaik dirimu. Sebenarnya, terutama karena soal ujian ini agak sulit. Fang Yuan yang sebenarnya tidak mungkin mendengarkan sekali saja. Dan meminta Bai Ningbing untuk membimbingnya lagi. Nanti akan lebih mudah dijelaskan. Bai Ningbing terdiam sejenak. Sepertinya sudah terbiasa. Dengan caraku berbicara. Tidak lagi mempermasalahkan setiap kata. Melainkan langsung mengambil pena. Kalau begitu, mari kita mulai dengan soal pilihan ganda mekanika ini. Baiklah. Lihat, dia akan membuat garis bantu. Aku tanpa sadar mendekat ke arahnya. Gerakan Bai Ningbing. Tiba-tiba berhenti. Aku menoleh, ada apa? Bai Ningbing sedikit menyipitkan mata. Tiba-tiba menanyakan pertanyaan yang sama sekali tidak berhubungan. Permen yang kamu makan rasanya apa? Leci? Aku bertanya dengan santai sambil menopang pipiku dengan satu tangan. Mau coba? Mata Bai Ningbing sedikit bergetar. Tubuhnya sedikit bergeser ke samping. Aku memisahkan sedikit jarak. Jarak yang aman seperti yang kuharapkan. Setelah aku dan Bai Ningbing belajar bersama di kelas malam. Tidak ada rumor di sekolah bahwa aku dan dia berpacaran. Yang mereka sebarkan adalah aku menjadi budak cinta Bai Ningbing. Dan mulai belajar dengan giat demi dia. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Di kelas olahraga, aku duduk di tribun penonton. Dengan ekspresi sedih 45 derajat. Lebih baik melihat ke langit. Kalau memang kapal, ya sudahlah. Menjadi penjilat lebih baik daripada menjadi musuh. Aku masih belum pantas. Bagaimanapun, di depan Bai Ningbing di kemudian hari. Aku sangat payah. Kak Fang, kau mengejar Bai Ningbing dengan susah payah. Dia masih tidak memberikan tanggapan sama sekali. Kupikir lebih baik menyerah saja. Zhao Qi duduk di sampingku dan berkata dengan hati-hati. Aku merasa dia sepertinya menyukai Wang Lin. Aku meliriknya. Su Yang Zhao Qi langsung panik. Aku juga hanya mendengar. Dia kemarin sepertinya bertanya pada Li Mingze. Hadiah apa yang bagus untuk diberikan kepada laki-laki? Wang Lin sepertinya akan segera berulang tahun. Aku bersandar di sandaran kursi dengan bosan. Apa maksudnya sepertinya? Siapa yang dia sukai? Aku tahu. Wang Lin suka bermain cello. Bai Ningbing secara pribadi membuat ukiran kayu. Itu adalah ornamen cello. Pada hari ulang tahunnya. Diam-diam diletakkan di meja Wang Lin. Tetapi Wang Lin tidak pernah tahu bahwa itu adalah pemberiannya. Ah! Tidak heran dia adalah pemeran wanita kedua. Diam-diam mencintai seperti ini. Bagaimana bisa mengalahkan pemeran utama wanita? Zhao Qi berbisik Kak Fang. Kau tidak marah? Aku tertawa. Kenapa aku harus marah? Zhao Qi terdiam beberapa saat. Kak Fang, main bulu tangkis tidak? Su yang muncul dari belakang dengan raket bulu tangkis. Mengejutkanku. Aku menoleh Su Yang, kau mencari mati ya? Su Yang terkekeh. Bukankah karena tidak ada orang untuk bermain bersama? Kak Fang berikan aku kesempatan untuk belajar. Tetapi bulu tangkis adalah salah satu kelebihan Fang Yuan yang jarang dimiliki. Juga satu dari sedikit hal yang bisa membuatku cocok dengannya. Jangan mengkritik. Jika kau ingin bermain bulu tangkis, cari Su Yang.
Tinggi dan kurus, kepribadiannya terus terang. Saat masih muda, pria seperti ini memang tidak kekurangan wanita. Menyukai ekspresi sedih Su Yang. Kak Fang, pikiranmu akhir-akhir ini tertuju pada Bai Ningbing. Apakah kamu akan mengabaikan kami begitu saja? Aku mengambil raket. Ayo bermain. Perubahan terlalu besar. Pandanganku harus kembali. Meskipun aku bisa menggunakan Bai Ningbing sebagai alasan. Tapi juga tidak boleh terlalu kampungan. Sesekali berpura-pura. Masih sangat diperlukan. Bagaimana pepatah itu berbunyi? Kebohongan yang paling sulit dikenali adalah kebohongan yang dicampur dengan kebenaran. Tiba di tanah kosong di samping lapangan. Aku mencoba bermain bulu tangkis. Kebetulan melihat sosok yang familiar. Bai Ningbing sedang berlari. Sepertinya menyadari pandanganku. Dia sedikit menoleh dan melihat ke arahku. Aku tersenyum dan melambaikan raketku padanya. Bai Ningbing tidak menjawab. Tatapannya berhenti sejenak pada raket bulu tangkisku. Lalu dengan cepat menarik pandangannya. Aku pikir setelah berinteraksi selama ini, hubungan antara aku dan kakak, meskipun tidak bisa dibilang seperti saudara, setidaknya ada sedikit persahabatan. Kenapa dia sama sekali tidak menghiraukanku? Su yang di sampingnya tidak memperhatikannya. Sambil berjalan dia berkata, Kak Fang, bulu tangkis di tanganmu sudah terlalu lama. Aku mengambil yang baru. Menurutmu bagaimana? Aku mengambil bulu tangkis baru yang dia berikan. Saat aku mendongak, aku melihat Bai Ningbing sudah berlari melewatinya. Sosok gadis itu tampak kurus dan sendirian. Namun memancarkan keteguhan. Aku sedikit bingung dengan Bai Ningbing. Orang ini pendiam. Sangat tertutup. Biasanya saat dia merasa tertekan atau suasana hatinya sedang tidak baik, dia akan terus berlari seperti ini. Siapa yang membuatnya kesal? Tepat pada saat ini. Tiba-tiba terdengar sorakan dari lapangan basket di samping. Sepertinya orang aneh itu memanggil Suzuki Wan. Aku juga melihat ke arah sana. Samar-samar melihat seorang gadis. Lay up 3 langkah. Gerakannya lancar. Mendapat teriakan. Ini adalah tokoh utama wanita. Juga pasangan resmi orang mati. Peringkat belajar terbawah. Pacar yang pernah berhubungan denganku yang menghabiskan hari-hari seperti diriku adalah ide terhadap tokoh utama pria Wang Lin adalah anak anjing susu standar. Namun, dia jatuh cinta pada gadis seperti itu. Jujur saja, Suzuki Maru memang terlihat baik dan berbeda dengan Bai Ningbing yang dingin dan acuh tak acuh. Selalu memberi kesan jarak. Dia termasuk tipe yang sedikit liar. Tidak heran dia selalu disukai orang. Sejak bersama orang mati, Suzuki Wan telah berubah dari sebelumnya. Namun karena perbedaan lingkungan keluarga dan pemikiran, keduanya berpisah dan bersatu kembali selama bertahun-tahun sebelum akhirnya bahagia. Aku menoleh dan benar saja melihat sosok orang mati di belakang kerumunan yang menonton. Dia tidak mendekat. Dia hanya melihat orang bodoh itu dari kejauhan di antara kerumunan. Orang bisa melihat dengan jelas di wajahnya betapa dia menyukainya dan bermain bulu tangkis dengan Su Yang. Aku berhenti untuk beristirahat. Gua melihat bahwa Bai Ningbing masih berlari. Angin meniup seragam sekolah biru dan putih, menggambarkan pinggang ramping dan kurus gadis itu. Mirip dengan kaki panjang. Terutama akting yang berlebihan. Bukan? Apakah gadis ini memiliki stamina yang bagus? Tapi ini juga tidak jelas. Suasana hatinya pasti sangat buruk saat ini. Juga karena lapangan basket ada di samping. Dia pasti memperhatikan. Wang Lin terus menatap Lin Mu. Terlambat melihat pria yang dia sukai secara diam-diam menyukai orang lain. Siapa yang akan merasa senang? Aku berlari mendekat. Bai Ningbing. Aku datang di depannya dan berhadapan dengannya. Sambil mundur. Sambil bertanya, apakah kamu tidak senang? Rambut Bai Ningbing sudah sedikit basah oleh keringat. Hanya saja mata hitamnya masih tenang dan dingin. Tidak, aku tidak percaya. Aku sudah tahu.
Bagaimanapun, waktu saya bersama bos besar baru-baru ini tidaklah singkat. Saya masih memiliki kemampuan untuk membaca ekspresi wajah. Kenapa kamu tidak bahagia? Saya bertanya lagi. Katakan, aku akan membantumu. Bantu memikirkan, Bai Ningbing tiba-tiba menatapku. Ada riak di matanya. Tapi hanya sesaat. Ekspresinya kembali tenang. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak tahu apakah itu hanya perasaanku. Bai Ningbing. Nada bicaranya hari ini tampaknya sedikit lebih dingin dari biasanya. Hatiku menegang. Sepertinya bos besar itu sangat tidak bahagia. Dia sangat tidak nyaman hanya dengan melihat Wang Lin seperti itu. Lalu di masa depan ketika dia dan tokoh utama wanita hidup bahagia selamanya. Akan jadi apa dia? Setelah berpikir lagi dan lagi, aku masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, Bai Ningbing. Jangan menyukai Wang Lin. Kamu dan dia tidak mungkin. Bai Ningbing akhirnya berhenti. Alisnya sedikit berkerut. Apa? Uhuk-uhuk, hanya saja aku belum selesai berbicara. Tiba-tiba aku merasakan serangan di belakang kepalaku. Dingin? Hati-hati, belum sempat menoleh. Hati Bai Ningbing berubah. Kemudian dia meraih pergelangan tanganku. Mendorongku menjauh, pandangan berputar. Tidak sempat bereaksi. Aku mendengar suara gedebuk teredam. Jeritan menjadi berantakan. Melihat bola sepak yang jatuh di tanah. Aku baru menyadari apa yang terjadi. Bola itu terbang ke arahku tadi. Bai Ningbing membelaku di luar klinik sekolah. Menunggu lama. Dokter baru keluar dari dalam. Aku buru-buru maju. Dokter, bagaimana keadaan Bai Ningbing? Apakah dia baik-baik saja? Dokter menghela napas. Otaknya terguncang. Akan segera pulih. Untungnya dia menggunakan tangannya untuk melindungimu. Jika tidak, kamu sudah berada di rumah sakit sekarang. Tenang. Dia terluka. Tapi tidak perlu beberapa hari untuk menggosok. Obat untuk melancarkan peredaran darah dan menghilangkan stasis darah akan baik-baik saja. Hati yang khawatir akhirnya jatuh. Tetapi aku masih tidak bisa sepenuhnya tenang. Bos besar. Jika terjadi kesalahan, aku tidak mampu membayarnya. Aku akan pergi melihat. Dia berkata tanpa menunggu dokter berbicara. Aku langsung membuka tirai dan masuk. Bai Ningbing, bagaimana kabarmu? Suaraku tiba-tiba berhenti. Bai Ningbing sebenarnya sedang berpakaian. Sosok gadis itu tampak kurus. Tetapi sebenarnya ramping. Di samping tulang belikat yang ramping dan indah, memar melintas. Mendengar gerakanku. Gerakan Bai Ningbing berhenti sejenak. Diikuti dengan teriakan. Aku diusir. Aku tertegun sejenak. Bai Ningbing akhirnya membuka pintu dan keluar. Berinisiatif untuk memecah kesunyian. Aku baik-baik saja. Nada dingin akhirnya menarik kembali akalku. Setelah sadar kembali, otakku langsung kosong. Fang Yuan, apa yang telah kamu lakukan? Baguslah. Baguslah. Aku masuk hanya untuk bertanya padamu. Tidak apa-apa. Aku lega. Entah kenapa rasa bersalah yang besar langsung menyerbuku. Dan untuk sesaat aku tidak berani menatap matanya. Tentang hari ini? Terima kasih. Bai Ningbing, tidak perlu. Aku diam-diam mengangkat mataku untuk melihatnya. Di permukaan dia tampak baik-baik saja. Tetapi barusan aku jelas melihat memar di punggungnya. Dan juga aroma salep pahit yang samar-samar. Entah bagaimana. Aku tiba-tiba teringat saat dia mendorongku tadi. Di ujung hidungku melayang. Napas manis khas gadis itu berbicara. Seperti jaring yang rapat dan kedap udara. Aku mendekat dan menjilat bibirku, Bai Ningbing. Sebenarnya kamu tidak perlu seperti ini. Aku berhenti ketika mendengar kata-kata di sampingku. Tidak perlu bagaimana. Aku menunduk dan menarik napas dalam-dalam. Sebelumnya aku membantumu membayar biaya pengobatan nenekmu. Bagiku itu benar-benar bukan apa-apa.
Kamu tidak perlu membalas budi seperti ini. Bai Ningbing di masa remajanya tidak punya apa-apa selain dirinya sendiri. Jika bukan karena ini, dia juga tidak perlu membalasnya dengan membantu orang yang paling dia benci. Bai Ningbing terdiam lama. Aku mulai curiga apakah aku salah. Dia baru seperti ini lagi. Dia dengan samar dan menjaga jarak. Kamu terlalu banyak berpikir. Katanya, aku tahu apa yang aku lakukan. Tidak perlu siapapun untuk mengajari. Hatiku sedikit panik. Aku membutuhkan pengetahuan yang tidak dapat dijelaskan. Tidak tahu untuk kata-katanya atau untuk dia. Tidak perlu ini. Aku ini sudah lama tidak mengikuti kelas malam. Sudah terlalu lama. Aku sudah lama tidak berbicara padaku dengan nada seperti ini. Kenapa aku lupa? Bos besar ini adalah orang yang sama sekali tidak boleh kuprovokasi. Kukira lukanya masih membutuhkan waktu untuk sembuh. Dan sekarang ujian sudah tinggal 1 bulan lagi. Aku menggertakkan gigi. Kalau begitu istirahatlah dengan baik. Kamu tidak perlu mengikuti kelas malam selama sisa waktu ini. Bai Ningbing terdiam sesaat dan berjalan keluar. Mengerti? Tidak mungkin kan? Fang Ge? Dia sudah melakukan ini untukmu. Kamu benar-benar mengatakan kalian berdua tidak berkencan. Su yang tampak terkejut. Beberapa adik laki-laki di sampingnya juga berbicara dengan riuh. Kami semua sudah mendengarnya. Dia mendorong Fang Ge menjauh saat itu. Bola itu mengenai dengan keras. Fang Ge sangat tampan. Dia juga sangat baik padanya. Siapa yang bisa menahannya? Dia pasti menyukainya. Fang Ge? Aku dengan tidak sabar berdeham. Kenapa kalian semua begitu bergosip? Begitu pandai berbicara. Lebih baik pergi ke podium untuk berpidato? Beberapa orang akhirnya terdiam seperti orang kelaparan. Pada akhirnya masih terlalu muda. Tidak mengerti bahwa orang seperti Bai Ningbing paling benci berhutang budi. Aku sebelumnya membantunya dengan sangat besar. Meskipun dia tidak mengatakannya. Dia pasti ingat dengan jelas di dalam hatinya. Lagi pula, orang lain tidak tahu. Dia menyukai Wang Lin. Aku tahu. Tapi Fang Ge. Nilai ujian diagnostikmu kali ini meningkat cukup banyak. Jika terus seperti ini, ujian masuk perguruan tinggi aman. Aku mengangkat alisku. Selain Bai Ningbing, apa yang Fang Ge Mu inginkan tidak pernah berhasil? Tentu saja, perkataan ini agak membual. Bisa meningkat begitu cepat. Terutama berkat Bai Ningbing. Penjelasannya sangat jelas. Dan dia sangat sabar. Kadang-kadang aku bertanya kepadanya beberapa kali tentang satu pertanyaan. Dia akan dengan sabar menjelaskannya kepadaku lagi. Bagi Su Yang dan yang lainnya. 400 poin sudah sangat bagus. 500 poin. Itu adalah siswa teladan sejati. Sesampainya di rumah, aku bahkan menerima pujian hangat dari ayah dan ibuku. Baik, baik, baik. Aku tahu Yuan kita pasti bisa melakukannya. Lihat seberapa besar kemajuan yang dia buat akhir-akhir ini. Ayah tidak bisa berhenti tersenyum. Ibu meliriknya, menepuk bahuku dan bertanya dengan lembut. Yuan juga memberi dirinya tekanan besar. Tahu, jika kamu kelelahan, yang sakit hati adalah ayah dan ibu, hatinya terasa hangat. Tidak apa-apa. Sebenarnya aku baru-baru ini menemukan bahwa belajar hal ini tidak sesulit itu. Ayah melambaikan tangannya. Ingin apa Yuan? Katakan saja. Ayah pasti akan berusaha memenuhinya. Sebuah wajah cantik tiba-tiba terlintas di benakku. Aku membuktikannya. Ujian masuk perguruan tinggi akan segera tiba. Aku ingin mencari guru privat untuk melakukan persiapan terakhir. Harus kukatakan efisiensi ayahku memang tinggi. Hari berikutnya dia mengundang guru emas terkenal di kota kami untuk menjadi tutor privatku. Dan sejak hari itu, aku juga tidak pernah pergi ke ruang belajar lagi. Meskipun masih di kelas yang sama, kita masih bisa bertemu setiap hari.
Tapi aku dan Bai Ningbin menjadi anehnya menjauh. Zhao Qi bertanya tentang hal ini sekali secara tidak sengaja. Aku menjawab tanpa berpikir. Menjelang ujian masuk perguruan tinggi. Setiap menit dan detik sangat berharga. Bai Ningbin adalah bibit yang akan mengikuti ujian di perguruan tinggi tingkat atas. Jika karena aku dia tertunda, aku tidak mampu membayarnya. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, Bai Ningbin berjalan dari belakang dan melewatiku. Aku meliriknya dengan perasaan bersalah. Ekspresi wajahnya tenang. Seolah dia tidak peduli. Aku sedikit lega. Menekan emosi sedih yang muncul dari lubuk hatiku. Dan mengambil kertas ujian lagi. Menunduk dan mulai menulis. Sebulan berlalu dalam sekejap. Ujian masuk perguruan tinggi selesai. Hari ini, seseorang di kelas mengusulkan untuk makan malam bersama. Di luar dugaan, Li Mingze benar-benar datang untuk memanggil. Apakah Fang Yuan akan pergi ke pesta semua orang malam ini? Aku sedikit terkejut. Sepertinya melihat keraguan-raguanku. Li Mingze menambahkan sambil tersenyum. Setelah lulus, semua orang akan pergi ke arah yang berbeda. Mungkin tidak mudah untuk bertemu lagi. Semua orang pergi. Beri aku wajah. Orang-orang sudah mengatakan sampai sejauh ini. Bagaimana aku bisa menolak? Oke. Ada cukup banyak orang yang pergi. Kotak itu sangat ramai. Aku memegang cangkir teh dan minum jus. Yang kupikirkan adalah hal lain. Malam ini, Bai Mingbing sebenarnya sedang mempersiapkan untuk mengakui perasaannya kepada gadis yang mengubur jauh di lubuk hatinya. Cinta rahasia berfermentasi sedikit demi sedikit. Akhirnya tidak bisa lagi berpura-pura. Maka, di hari perpisahan dengan masa muda ini, dia akhirnya mengumpulkan keberanian. Namun sangat disayangkan. Hari ini Lin Muan juga datang mencari Wang Lin. Maka pengakuan Bai Mingbing itu akhirnya tidak bisa diucapkan. Sekarang tampaknya, semuanya berjalan sesuai dengan alur cerita di buku. Satu-satunya perbedaan adalah, aku juga ada di pesta ini. Ini adalah satu-satunya perbedaan dari novel aslinya. Aku tidak tahu apakah itu akan berpengaruh. Li sudah hampir selesai makan. Seseorang menyarankan untuk bermain game untuk mendapatkan botol bir. Mulut botol mengarah ke siapa? Orang itu harus menjawab pertanyaan. Dan harus jujur. Sekelompok orang tidak sabar untuk mencoba. Dan menyatakan persetujuan mereka. Tanpa diduga yang pertama tidak mudah. Tampaknya dengan sengaja bertanya dengan suara keras. Apakah kamu menyukai seseorang? Begitu pertanyaan ini keluar, semua orang mulai bersorak. Terlalu banyak orang di sekolah yang menyukai Bai Ningbing. Tetapi tidak ada yang tahu siapa yang disukai Bai Ningbing. Tanpa sadar aku melihat ke arah Bai Ningbing yang duduk di seberang. Tanpa diduga mata kami bertemu. Aku segera mengalihkan pandangan. Aku tidak melihat ponselku. Lalu aku mendengar suara Bai Ningbing. Ada momen hening di dalam ruangan. Kemudian hampir mendidih. Siapa? Siapa? Apakah dia dari sekolah kita? Seperti apa rupanya? Apakah mereka bersama? Jantungku berdegup kencang. Bai Ningbing berkata ya? Dia benar-benar berkata ya? Tetapi bukankah di buku dikatakan bahwa dia tidak mengaku pada Wang Ling? Sekarang dia benar-benar mengakuinya begitu saja. Li Ming tertawa. Hei. Ini sudah beberapa pertanyaan. Dia hanya menjawab sekali. Jika hanya menjawab satu. Meskipun dia berkata begitu. Tetapi jarang bisa mencari tahu gosip Bai Ningbing. Tentu saja semua orang tidak akan melewatkan kesempatan ini. Jadi, selanjutnya, hampir semua orang berusaha agar mulut botol Jiang berputar lagi ke arah Bai Ningbing. Sayangnya gagal beberapa kali. Fang Yuan, giliranmu memutar. Tugas memutar botol jatuh ke pundakku. Aku agak linglung. Menekan badan botol dan memutarnya dengan santai. Namun, tak disangka setelah botol berputar beberapa kali,
Ternyata perlahan berhenti ke arah Bai Ningbing. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Tidak mungkin. Siapa yang tidak tahu bahwa Fang Yuan menyukai Bai Ningbing? Tadi semua orang sudah berunding. Siapapun yang memutar ke arah Bai Ningbing akan melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Tanpa diduga, akulah sang terpilih, bagaimanapun aku bertanya. Zhao Qi melihat ke kiri dan kanan dan dengan pengertian keluar. Mencoba menengahi, Fang Ge. Ini hanyalah sebuah permainan. Kamu bebas bertanya apa saja yang kamu mau. Terima kasih. Begitu kata-kata ini keluar. Jika aku tidak bertanya, malah akan membuatku terlihat pengecut. Tetapi jika aku bertanya, bukankah ini mencari masalah? Sejuta ekor alpak berlari di dalam hatiku. Wajahku masih sangat tenang. Dengan malas bersandar di sandaran kursi, baiklah. Kalau begitu, aku akan bertanya. Sambil berkata, aku mendongak menatap Bai Ningbing. Tersenyum tipis. Bai Ningbing, aku bertanya padamu. Apakah orang yang kamu sukai ada di sini? Aku tidak bisa menahan diri untuk mengacungkan jempol pada diriku sendiri di dalam hati. Dengarkan betapa cerdasnya pertanyaanku. 16 orang duduk di ruangan ini. Laki-laki dan perempuan sama banyak. Tidak peduli bagaimana Bai Ningbing menjawab, itu tidak mungkin salah. Pokoknya selama dia tidak menyebutkan nama orang itu secara langsung. Tidak ada yang bisa langsung memastikan siapa yang dia sukai. Semua orang tidak menyangka aku akan bertanya seperti ini. Namun, 3 detik kemudian, mereka tersadar dan Kiki menjadi bersemangat. Bersemangat dan bergosip menatap Bai Ningbing. Aku perhatikan. Zhao Qi di sampingku tanpa sadar mengepalkan cangkir di tangannya. Jelas juga dengan gugup menunggu jawaban Bai Ningbing. Orang yang paling tenang di seluruh ruangan mungkin adalah aku. Lagi pula aku tahu jawaban yang benar. Sebenarnya ada juga satu orang yang sedikit berbeda dari yang lain. Wang Ling. Dia sesekali melihat ke ponselnya. Sebagian besar perhatiannya ada di sana. Dia sedang menunggu Suzuki Wan. Aku menghela napas dalam hati. Nasib pemeran wanita kedua sudah tertulis. Wang Ling ditakdirkan untuk tidak menjadi milik Bai Ningbing. Perasaannya pada akhirnya hanyalah rahasia yang tidak pernah dilihat oleh cahaya. Saat pikiranku melayang, suara dingin Bai Ningbing terdengar. Setelah keheningan singkat, ruangan itu menjadi riuh gembira. Hampir menjungkir balikan atap. Siapa-siapa? Gila, Bai Ningbing. Apakah ini pengakuan cinta? Hatiku berdebar dan aku menoleh untuk melihatnya. Tetapi menemukan bahwa dia sedang melihat Wang Ling. Su Emyu tenang dan fokus. Sulit untuk mengatakan bagaimana perasaanku saat ini. Meskipun aku sudah tahu jawabannya. Namun pada saat ini entah mengapa dadaku terasa sesak. Mengapa orang ini begitu keras kepala? Aku sudah memperingatkannya. Jangan menyukai Wang Ling. Mengapa ponselnya bergetar? Aku melihat ke ponsel dan ternyata pesan dari Suyang. Kak Fang, apakah di sana sudah selesai? Gelombang kedua dimulai. Mereka tahu aku berjanji untuk makan malam bersama teman sekelas malam ini. Jadi mereka bilang nanti. Menungguku untuk bergabung lagi. Aku mengambil ponselku. Maaf. Teman-teman masih menungguku. Aku pergi duluan. Makan ini hari ini aku yang traktir. Jangan sungkan. Setelah mengatakan itu, aku tidak melihat Bai Ningbing lagi dan bangkit untuk meninggalkan tempat barbeque yang dipilih Suyang dan yang lainnya. Aku sebenarnya tidak banyak makan di makan malam sebelumnya. Kupikir ketika sampai di warung barbeque, aku pasti akan makan dengan lahap. Tapi aku tidak menyangka masih tidak nafsu makan. Saya minum 3 botol bir nanas berturut-turut. Hei, Fang Ge. Hari ini adalah hari baik ketika kita menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi. Mengapa saya tampaknya tidak terlalu bahagia? Seorang adik laki-laki bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku meliriknya. Sungguh sulit baginya. Memegang tusuk sate domba yang sangat harum. Masih punya waktu untuk peduli padaku.
Su yang tidak bisa menahan diri untuk tidak jijik. Sudahlah. Kita kelompok ini. Hanya Fang Ge yang bisa dianggap sebagai peserta ujian masuk perguruan tinggi yang serius. Beberapa bulan ini, Fang Ge bangun pagi dan tidur larut malam. Belajar membuat orang lelah. Dia kurus, tidak seperti kalian yang masih gemuk 10 kati dan masih makan. Ini untuk Fang Ge. Aku tidak peduli. Melambaikan tangan. Lagi pula, aku tidak bisa makan. Membuang-buang adalah hal yang memalukan. Mungkin karena ujian masuk perguruan tinggi telah berakhir. Tiba-tiba menjadi santai. Hatiku malah terasa kosong. Adik laki-laki yang lain mendekat. Kakak, ayo kita bermain biliar. Kamu sudah lama tidak bermain. Kenapa tidak hari ini saja? Aku benar-benar tidak bisa memainkan benda ini. Tapi aku juga benar-benar kesal. Baiklah. Aku pergi ke ruang biliar yang sering dikunjungi bersama Su Yang dan yang lainnya. Begitu masuk, aku langsung berbaring di sofa. Kak, kamu tidak bermain? Seorang pemuda yang energik menghampiri. Apakah bos di sini memiliki hubungan yang buruk? Kenapa putus cinta? Aku memutar mataku. Memutar mata. Aku putus cinta. Seluruh keluargamu putus cinta. Pemuda yang energik itu berdeham. Aku benar-benar malas memperhatikannya. Mengundangku membutuhkan biaya penampilan. Mengerti? Aku memberi isyarat angka. Pemuda yang energik itu pergi sambil mengomel. Pria yang kehilangan seperti itu mengerikan. Hampir tidak manusiawi. Su Yang dan yang lainnya juga tidak memaksa saya untuk datang dan membuat permainan sendiri. Aku meringkuk di sofa. Dengan bosan melihat jam saat ini, mungkin Bai Mingbing. Perjamuan di pihak mereka pasti sudah berakhir. Saat sedang berpikir, ponselku tiba-tiba menyala dengan nomor asing. Aku sedikit aneh. Aku langsung menjawabnya. Halo. Di sana sangat sunyi. Bahkan pada saat ini, Su Yang mencetak gol yang bagus. Sekelompok orang bersorak dengan antusias. Su Yang luar biasa. Layak menjadi orang yang dilatih langsung oleh saudara Fang. Aku dengan tidak sabar menoleh dan berteriak, ada apa menelepon? Beberapa orang mengecilkan suara mereka. Masih cekikikan? Saling mendorong untuk meminta Su Yang melakukan satu pukulan lagi. Aku berjalan ke sudut. 2 langkah. Dan mendengar suara dingin dari ujung telepon. Fang Yuan, barangmu tertinggal. Aku terkejut. Bai Ningbing. Ini sebenarnya teleponnya. Dia benar-benar berinisiatif meneleponku. Tidak benar. Aku meninggalkan sesuatu. Melihat sekeliling. Aku baru menyadari dompetku hilang. Aku baru sadar. Aku baru sadar dompetku ada padamu. Kan? Kamu di mana? Aku akan ke sana sekarang untuk mengambilnya di restoran sebelumnya. Aku akan menunggumu di sini. Baik. Aku akan segera datang. Aku memijat pelipisku, hari ini benar-benar membuatku kehilangan segalanya. Jika bukan karena Bai Ningbing mengingatkanku. Aku tidak tahu kapan aku akan menyadari hal ini. Dan menjelaskan kepada Su Yang dan yang lainnya. Beberapa orang berteriak ingin ikut denganku. Tidak perlu, aku hanya akan mengambil sesuatu. Apalagi ini sudah sangat larut. Setelah itu aku langsung pulang. Kalian lanjutkan bermain. Aku naik taksi ke restoran. Dari kejauhan aku melihat sosok kurus berdiri di pintu masuk, Bai Ningbing. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Menoleh ke belakang. Di bawah cahaya malam, lampu neon memantulkan cahaya yang berkilauan. Di wajah gadis yang cantik. Dilapisi dengan lapisan cahaya hangat. Semakin menonjolkan warna matanya yang hitam pekat. Air mata mengalir. Jantungnya sepertinya berdetak lebih cepat. Aku menarik napas dalam-dalam dan keluar dari mobil. Berjalan ke arahnya. Maaf sudah selarut ini. Masih merepotkan? Apakah kamu sudah menunggu lama? Bai Ningbing menggelengkan kepalanya. Tidak. Acara di sini juga baru saja selesai.
Aku tidak memperhatikan bayangannya. Karena setelah mendengar kalimat ini, hal pertama di otakku adalah apakah sudah selesai. Apa yang terjadi setelah aku pergi? Apakah dia menyatakan cintanya pada Wang Bing? Tapi ini jelas bukan sesuatu yang berhak aku tanyakan. Jadi aku dengan bijaksana menyapanya. Terima kasih. Jika bukan karena memperkirakan dompetku benar-benar hilang. Dia menyerahkan dompet itu. Aku menerimanya dengan hati-hati. Tangannya sendiri jelas terasa panas karena kedinginan. Tangannya sangat dingin. Tapi aku menolak niat baiknya. Seolah ada arus listrik menyebar dari tempat yang disentuh. Aku dengan cepat menarik tanganku. Terima kasih. Tidak perlu, Bai Bing berhenti sejenak. Tiba-tiba bertanya apakah aku minum alkohol. Jika aku menyangkalnya. Kata-kata itu berbelok. Sedikit malu. Bing Bing tidak berbicara. Urusan sudah selesai. Seharusnya sudah waktunya untuk berpamitan. Aku terdiam selama 3 detik. Lalu memanggilnya Bai Ningbing. Ya. Sepertinya aku sedikit kesulitan berjalan lurus. Bisakah kamu mengantarku ke persimpangan jalan ini sempit? Mungkin sulit bagi pengemudi untuk masuk. Bai Bing mengangguk sedikit. Entah dari mana keberanian itu datang. Tiba-tiba maju dan tertawa kecil. Zizi. Sepertinya aku sudah mendapatkan kembali kekuatanku. Bagaimana kalau kau bersandar di bahuku sebentar? Ini adalah kata-kata yang akan diucapkan Fang Yun. Dalam hati, aku diam-diam berkata pada diri sendiri untuk mundur setengah langkah. Kehilangan sesaat muncul di hatiku. Tapi dengan cepat aku mengabaikannya. Perkembangan mendadak ini adalah hal yang normal. Ayo pergi. Bai Ningbing berbalik setengah badan dan berkata. Angin malam masih membawa sisa panas. Namun, rasanya wajahku lebih panas. Aku juga tidak tahu bagaimana keadaannya bisa menjadi seperti ini sekarang. Bai Ningbing benar-benar menyetujui permintaanku yang tidak masuk akal. Melihat rambut hitam lembut gadis itu. Merasakan kehangatan manis dan unik gadis itu melalui kain tipis. Jantungku hampir kehilangan kendali. Dia sangat kurus. Aku tidak tahu apakah dia merasa lenganku yang setengah bersandar di bahunya terlalu berat. Waktu seolah-olah memanjang tanpa batas. Seperti coklat meleleh yang menarik benang lengket dan melilit seseorang. Tapi dalam sekejap mata, persimpangan jalan sudah dekat. Aku sudah bisa mendengar suara jangkrik di depan. Aku sedikit menoleh dan tanpa sadar mendekat ke telinga kanannya dan berbisik, Bai Ningbing, apa yang harus kulakukan? Sepertinya aku benar-benar menyukaimu. Setelah hari itu, aku tidak pernah melihat Bai Ningbing lagi. Semua yang terjadi malam itu tampaknya menjadi rahasia yang terkubur selamanya. Hingga hasil ujian masuk perguruan tinggi keluar. Bai Ningbing menjadi siswa terbaik sains di kota dengan skor 701. Publisitas besar-besaran. Namanya ada di mana-mana. Hatiku yang sudah lama menggantung akhirnya mendarat dengan selamat. Kali ini, Bai Ningbing tidak. Karena aku menunda masa depannya. Semuanya akhirnya berjalan lancar sesuai harapanku. Tapi mengapa aku tidak merasakan kebahagiaan seperti yang dibayangkan? Setelah dipikir-pikir, aku memutuskan untuk terakhir kalinya melihat rumah Bai Ningbing. Hasil ujian masuk perguruan tinggi sudah keluar. Selama neneknya juga sehat dan selamat. Maka rintangan ini benar-benar terlewati. Dia dan Fang Yuan memang bukan dari dunia yang sama. Setelah hari ini, mereka juga akan menjalani kehidupan yang berbeda. Anggap saja ini sebagai perpisahan terakhir. Saat tiba di rumah Bai Ningbing, hari sudah senja. Namun, tak disangka, baru saja sampai di mulut gang. Sudah melihat beberapa orang menghadang. Bai Ningbing, Bai Ningbing. Sungguh tak kusangka nilai ujian masuk perguruan tinggimu sangat bagus. Benar-benar, keluarga Jiang tua kita akhirnya makmur. Sudah kubilang anak ini akan sukses di masa depan. Lihatlah, dia sekarang menjadi juara. Bai Ningbing. Karena kamu mendapat nilai bagus kali ini. Pasti dapat banyak beasiswa, kan? Lihatlah sepupumu ini akan segera menikah.
Keluarga tidak punya banyak uang. Bagaimana kalau kamu pinjamkan dulu sedikit? Tenang saja. Uang ini kami anggap pinjaman. Nanti kalau ada uang pasti kami kembalikan. Mendengar ini, akhirnya aku tahu identitas orang-orang ini. Orang tua Bai Ningbing sudah meninggal sejak lama. Semua kerabat menganggapnya beban. Dan memutuskan hubungan sejak lama. Dalam novel aslinya, bagian ini hanya disebutkan secara singkat. Hanya mengatakan bahwa setelah Bai Ningbing masuk universitas, dia memulai bisnis sendiri. Mendapatkan modal awal. Kerabat itu mengincarnya. Dan sering merepotkannya. Tetapi itu hanyalah beberapa batu asahan di jalan menuju menjadi bos besar. Hanya beberapa kalimat. Digambarkan dengan ringan. Hasilnya. Namun, hingga saat ini, aku baru menyadari bahwa semua ini bagi Bai Ningbing di masa remajanya. Setiap rasa sakit adalah nyata. Hidupnya tidak pernah mudah. Bai Ningbing membelakangiku. Jadi saat ini aku tidak bisa melihat ekspresinya. Hanya mendengar suaranya yang sangat dingin. Aku tidak punya uang. Wajah beberapa orang itu langsung berubah. Kau bilang tidak punya uang. Siapa Bai Ningbing? Bagaimana bisa? Kamu juga? Kami melihatmu tumbuh besar. Kamu tidak boleh menonjol. Lalu tidak punya hati nurani. Bai Ningbing tidak menghiraukan mereka. Langsung melewati mereka. Dan hendak pergi. Salah satu pria yang tampak berusia 25 atau 6 tahun mendorongnya. Kamu gadis bau? Mau pasang muka ke siapa? Bai Ningbing didorong ke dinding olehnya. Dan seketika amarahnya membara. Apa yang kalian lakukan? Beberapa orang di gang itu serentak menoleh. Bai Ningbing juga tiba-tiba menyadari kesalahannya. Pria yang mendorong Bai Ningbing itu menatapku dari atas ke bawah. Lalu melihat ke arah Bai Ningbing. Dengan ekspresi senyum aneh di wajahnya. Kamu gadis lumayan juga ya? Bisa menggandeng tuan muda seperti ini. Ekspresi Bai Ningbing seketika berubah drastis. Dia tidak ada hubungannya denganku. Jika ada masalah, hadapi aku saja. Kau bilang begitu, lalu aku harus percaya? Pria itu mencibir. Jam tangan di tangannya itu harganya puluhan ribu. Kau bilang tidak punya uang. Biar dia saja yang membayarnya untukmu. Aku juga tertawa. Matamu lumayan juga bisa mengenal barang bagus. Sayang sekali buta huruf. Apa tidak tahu pemerasan itu hukumannya berapa tahun? Ekspresi beberapa orang itu menjadi sangat buruk. Pria itu langsung menyerbu ke arahku. Aku terlalu baik padamu ya? Dengan wajah dingin, aku menendang perut pria itu dengan keras. Aku juga tidak menyangka setelah datang ke dunia ini. Pertama kalinya bergerak. Ternyata dalam situasi seperti ini. Aku ini orangnya tidak suka cari masalah. Tapi juga tidak takut masalah. Awalnya beberapa orang itu masih berusaha melawan. Kemudian mulai memohon ampun dengan wajah babak belur. Aku pura-pura tidak mendengar. Menarik pria yang mendorongnya itu. Dan hendak membenturkan kepalanya ke dinding. Fang Yuan jangan berkelahi Bai Ningbing. Tiba-tiba memanggilku, aku tertegun. Tepat pada saat itu. Terdengar suara langkah kaki dari luar. Su yang membawa sekelompok anak buah menyerbu masuk. Fang Ge? Bagaimana orang-orang ini membuatmu marah? Tadi di mulut gang saya menyadari ada yang tidak beres. Jadi saya menelepon Su Yang dan yang lainnya. Meminta mereka membawa orang ke sini. Bai Ningbing tiba-tiba mencengkeram lengan bajuku. Seolah takut aku akan terus memukul. Aku menenangkan diri. Dan menyapa orang-orang ini dengan baik. Meninggalkan kalimat ini. Mengabaikan tatapan gosip dan penasaran dari sekelompok orang. Aku langsung menarik Bai Ningbing pergi. Berjalan cukup jauh. Baru kusadari dia ternyata diam-diam mengikutiku selama ini. Seperti ada sesuatu yang bergejolak di dadaku. Aku berbalik dan akhirnya tidak bisa menahan Bai Ningbing. Apakah kamu tahu? Saat kamu akan kuliah, aku baru menyadari suaraku sedikit bergetar.
Dengan ketakutan yang bahkan tidak kuduga sebelumnya. Bagaimana bisa dia seperti ini? Setelah akhirnya melewati ujian masuk perguruan tinggi. Setelah akhirnya menyambut tahap baru dalam hidup. Jika orang-orang itu benar-benar melakukan sesuatu padanya karena sejumlah kecil uang. Semuanya akan hancur, Bai Ningbing. Hanya menatapku dengan tenang sejenak. Dia bertanya. Apakah kamu peduli padaku? Aku tertegun. Apa? Bai Ningbing berkata. Apakah nilaiku bagus? Apakah aku akan kuliah? Apakah kamu peduli padaku? Aku terdiam sesaat. Tentu saja aku peduli. Lagi pula, di novel aslinya, kamu tertunda karena Fang Yuan. Tapi bagaimana aku bisa mengatakan ini? Aku menarik napas dalam-dalam. Tentu saja. Kamu adalah juara sains sejati. Bagaimana bisa? Kita juga teman sekelas. Aku juga ikut senang. Nanti aku masih mengandalkanmu, Bai Ningbing. Tiba-tiba berbisik pelan. Pembohong? Aku terkejut. Bai Ningbing mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Dan meletakkannya di tanganku. Sebuah kartu bank. Uang biaya rumah sakit yang kamu bayarkan untuk nenekku sebelumnya ada di sini. Aku sudah bilang aku akan membayarmu kembali secepatnya, dan aku menepati janjiku. Dadaku terasa seperti tersumbat oleh sekumpulan bunga tidur. Dia bilang dia tidak punya uang. Artinya beasiswa yang didapatnya harus dikembalikan kepadaku. Ternyata dia tidak pernah berhutang budi pada siapapun. Setiap tagihan dihitung dengan jelas. Dia berbalik untuk pergi. Aku tertawa marah, Bai Ningbing. Kau tahu betul ini bukan apa-apa bagiku. Hanya demi uang ini. Hanya untuk memutuskan hubungan denganku. Kau lebih baik membiarkan mereka menggertakmu. Kau lebih baik kehilangan uangmu sendiri. Chengdu jangan berhenti, Bai Ningbing berhenti. Aku seperti ini karena kau, pikiranku langsung kosong. Apa? Aku tidak peduli apa yang mereka lakukan padaku. Tapi kau berbeda. Suasana hening. Hening sampai aku bisa mendengar detak jantungku yang semakin cepat. Bai Ningbing tidak menoleh ke belakang. Uang itu mungkin tidak berarti apa-apa bagimu. Tapi itu sangat penting bagiku. Aku bisa berhutang uang kepada siapapun. Tapi orang itu tidak boleh kau. Sebenarnya, selama bertahun-tahun ini, mereka sudah beberapa kali membuat masalah denganku. Aku sudah menahannya. Tapi kali ini berbeda. Seolah ada sesuatu yang jelas. Aku bahkan tidak memikirkannya. Aku mengejarnya dan menghalangi jalannya, Bai Ningbing. Tanpa sadar aku mengepalkan tanganku, telingaku terasa panas. Apa maksudmu dengan semua ini? Kau lebih baik menatapku. Tanpa sepatah kata pun. Aku merasa bersalah karena ditatap olehnya. Wajahku sepertinya semakin panas. Lebih baik bertindak kasar. Jika kau tidak menjelaskannya dengan jelas. Hari ini kau tidak akan bisa pergi, Bai Ningbing. Kupikir aku sudah menjelaskannya dengan cukup jelas. Aku tidak tahu dari mana keberanian itu datang. Aku berkata dengan paksa. Tentu saja tidak jelas. Aku tidak mengerti sepatah kata pun. Di luar terdengar suara orang banyak. Lalu lintas tanpa henti. Hanya sudut kecil ini yang terpencil dan sunyi. Bai Ningbing mendongak menatapku. Aku lebih tinggi darinya satu kepala. Tapi saat ini, tindakan Heng tampak kehilangan momentum. Saat aku bimbang, dia akhirnya berbicara. Aku ingin menciummu. Dia berjinjit dan memohon dengan suara rendah di telingaku. Semua suara seolah lenyap pada saat ini. Hanya menyisakan ciuman lembut dan suara lirihnya. Napas hangat yang saling bertautan memenuhi segalanya. Melihat aku tidak menjawab. Dia berkata lagi. Kali ini, apakah kamu mengerti? Aku tersadar. Dan jatuh ke dalam tatapan matanya yang berputar. Sisa angin malam bertiup. Membawa kebisingan panas yang riuh. Hei, Bai Ningbing. Ini yang kamu katakan sendiri. Aku memegangi wajahnya.
dan menunduk untuk menciumnya di tengah suara detak jantung yang berdebar. Sepertinya ada suara dari samping. Saat aku akan menoleh, Bai Ningbing meraih pedangku dan kembali mendongak untuk menciumku. Sekali tidak terbiasa. 2 kali jadi terbiasa. Napas hangat saling bertautan. Napas pun berangsur-angsur menjadi cepat. Aku memeluk pinggangnya erat-erat dan bertanya di sela-sela kesibukan. Siapa tadi? Bai Ningbing sedikit mundur. Napas kami saling bertautan. Beberapa orang yang kamu panggil tadi. Bukankah mereka melihat semuanya? Tidak apa-apa. Pipi Bai Ningbing memerah. Mereka sudah pergi. Bukankah fokusmu sedikit melenceng, dan lain-lain. Ada satu hal yang paling penting. Belum ditanyakan. Bai Ningbing, apakah kamu tidak menyukai Wang Lin lagi? Bai Ningbing terdiam sejenak, seolah ingin tertawa. Kenapa kamu terus-menerus yakin aku menyukainya? Aku kehilangan kata-kata. Tebakanku benar. Pesta makan malam setelah ujian masuk perguruan tinggi. Malam itu kamu terus menatapnya. Itu karena kamu terus menatapnya. Bai Ningbing menyembunyikan kepalanya di dada. Awalnya aku ingin memberitahumu hari itu. Tetapi kamu tampaknya lebih senang bermain dengan orang lain. Aku hanya ingin tahu apakah kamu berbohong ketika kamu bilang kamu menyukaiku sebelumnya. Kenapa kedengarannya semua salahku? Aku tidak bisa menahan diri untuk bergumam pelan. Tapi hari itu aku sudah menyatakan cintaku padamu. Jadi kalau dipikir-pikir, aku yang dirugikan. Bai Ningbing tidak mendengar dengan jelas apa. Aku mengangkat wajahnya. Mendekat ke telinga kirinya. Aku bilang aku menyukaimu. Bai Ningbing sepertinya menginjak sesuatu. Benarkah? Telinga kiri digunakan untuk mencintai dan tahun kelima bersama Bai Ningbing. Kami menikah, ayahku tampak memuji, gadis ini benar-benar hebat. Cantik. Juga pintar. Jauh lebih baik daripada Fang Yuan. Aku juga mengangguk dengan lega. Ya. Ya. Sekarang Anda akhirnya tidak perlu khawatir tentang kebangkrutan. Ibu juga berkaca-kaca. Bagus sekali, Ibu. Dulu kupikir Fangge kita mengejar wajahnya saja. Tanpa diduga, dia juga sangat luar biasa. Benar-benar beruntung. Terima kasih banyak. Di pesta pernikahan, Suyang dan yang lainnya minum dengan sangat gembira. Bahkan Wang Lin dan Suzuki Maru juga datang. Pernikahan mereka dijadwalkan tahun depan pada hari Bai Ningbing. Perasaan cinta padamu. Setelah minum banyak anggur merah. Ketika aku membawanya kembali ke kamar. Aku menemukan ada ukiran kayu lagi di lemari di samping. Sepasang suami istri yang baru menikah karya Mucha. Aku sedikit membenci Bai Ningbing. Kamu membuatku gemuk. Bai Ningbing memeluk dari belakang. Benarkah? Aku menunjuk yang pertama di baris pertama di atas. Lihat hari setelah ujian masuk perguruan tinggi. Yang kamu diam-diam masukkan ke tasku. Ukiran kayu kecil dan indah yang masih sangat kurus dan cantik itu. Hanya sekitar setengah telapak tangan. Adalah seorang anak laki-laki yang duduk di dalam mobil. Menjulurkan kepalanya dari jendela mobil, angin bertiup. Rambut hitamnya tersenyum cerah. Aku juga secara resmi bersama Bai Ningbing. Baru hari itu aku tahu bahwa pengakuannya lebih buruk dariku. Tetapi dompet itu aku lempar begitu saja ke lemari ketika aku pulang. Aku tidak pernah menemukan Bai Ningbing di masa remajanya. Langkah yang diambil dengan keberanian. Hampir saja mundur. Ah! Bai Ningbing, jika hari itu aku tidak mencarimu. Apakah akhir antara kita akan berbeda dari sekarang? Bai Ningbing tidak akan menciumku. Akhirku akan selalu menjadi dirimu, tamat, UM. May you wins to fly? UM. UM agure wish to fly.
UMUM. Mager wines to fly. UMUM. When may you wise to fly? UMUM. UM. Did you wines to fly? UMUM. Did you wines to fin? UMUM.